Selamat datang di Taman Kanak-kanak Katolik Santo Antonius Ampenan. PKK Santo Antonius Ampenan merupakan satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok, yang mana beralamatkan di Jalan Majapahit nomor 9, Taman Sari, Ampenan. Bermain adalah kegiatan yang identik dengan anak-anak usia dini. Namun pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun hidup berdampingan dengan kita membatasi gerak lingkup anak-anak usia dini. Nah, hari ini saya dan kita semua akan sama-sama mengenal tentang PKK Santo Antonius Ampenan. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sekarang kita sama-sama melihat bagaimana aktivitas anak-anak PKK Santo Antonius Ampenan di pagi hari, khususnya di pandemi COVID-19. Selamat pagi Bu Guru, apa kabarnya? Nah, Bu Guru, wah ini lagi dalam aktivitas, kita mengganggu sebentar, nggak apa-apa Bu Guru ya? Ya, lagi belajar apa ini Bu Guru? Ini kebetulan di sini sentra balok. Sekarang kita belajar tentang temanya itu tema binatang. Nah, selain anak-anak main dengan balok-balok seperti ini, nah pas tema hari ini kita ajak anak-anak bermain balok. Tadi sudah bermain balok itu membuat bagaimana bentuk rumah untuk binatang. Oh, jadi sentra balok itu lebih ke balok. Oh, lebih ke balok-balok. Ya, untuk bentuk geometri juga. Tapi anak-anaknya semua hadir hari ini Bu Guru? Hari ini kebetulan ada yang sakit. Oh, oke, iya. Baik Bu Guru, bisa dilanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Ica. Lagi semangat-semangatnya nih Bu ya. Iya, Habis harus mengajar atau bagaimana nih? Ya kebetulan karena ada ibu guru yang tidak masuk, jadi habis mengajar. Agak keringet-keringet sedikit. Oh, enggak apa-apa lah, tapi tetap cantik. Terima kasih. Oke. Nah Bu, boleh kan saya bertanya-tanya nih seputaran TKK Santo Antonius Ampenan? Boleh. Nah, saya mau tahu nih, sejak kapan berdirinya TKK Santo Antonius Ampenan ini Bu? TK Antonius ini berdiri kira-kira 64 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 16 Januari tahun 1967. Jadi sudah lumayan tua seperti saya. Wih, udah lanjut usia nih ya Bu kalau dalam kapasitas usia. Nah, pasti sudah mulai banyak pergantian kepala sekolah. Nah, boleh tahu sudah berapa kali pergantian kepala sekolah di TK ini Bu? Untuk kepala sekolah sudah 9 kali, itu yang terakhir saya. Jadi 9 itu terakhir saya. Nah, boleh tahu nih Bu, siapa-siapa aja nih kepala sekolahnya? Yang saya kenal ya. Iya, Bu. Yang pertama itu Bu Sul. Kemudian yang kedua itu ada Bu Sri Junarti. Kemudian ada Bu Lucia Carvalho. Ada Suster Anastasia Wiati, itu ADSK ya. Kemudian diganti Bu Valen. Habis Bu Valen itu ada Bu Andriani, ini Made Andriani. Kemudian ada Suster SFD, ada terus Bu Astini. Nah, terakhir saya
Saya baru-baru di sini juga. Oh, baru di sini udah Iya. sejak kapan, Bu? Baru Juli ini diutus Romo ke sini. Oh, iya. Sebelumnya bertugas di mana, Bu Guru? Saya bertugas di TK Don Bosco, ngajar di sana. Ya. Lama di sana. Bagaimana guru dan siswa di sini, Bu? Kalau gurunya di sini ada 3. Jadi untuk kelompok A 1, kelompok B ada 2. Bu Endri kelompok B1, Bu Ida kelompok B2, dan Bu Ketut untuk kelompok A. Sedangkan jumlah muridnya ada 25 anak ya. Terus bagaimana setiap tahunnya, Bu, siswa-siswa di sini? Siswa di sini stabil meskipun masa pandemi ini ya. syukur ya, Jadi Bu. jumlah siswa tetap stabil. Berarti tetap ada peminatnya ini Iya, TKK Santo Antonius. pasti itu. Nah, terus Bu, fasilitas-fasilitas yang ada di TKK ini apa saja? Untuk fasilitas bermain dulu ya. Iya. Fasilitas bermain yang di luar tuh luar biasa luasnya di sini. Iya, Jadi iya. lengkap sekali. Untuk mainan-mainan di luar dijamin lengkap dengan halaman yang banyak pohon. Tentu saja itu enak sekali untuk bermain anak-anak ya. Banyak pohon-pohon pelindung. Jadi anak-anak lebih leluasa untuk bermainnya, iya. jadi ada taman bermain. Oh iya, udaranya juga segar. Udaranya juga Ya. segar, setuju. Di samping itu jauh dari jalan raya. Jalan Itu mendukung sekali karena suasana belajarnya tenang. Terus anak-anak karena jauh dari jalan raya itu aman lah, ya. Kemudian mainan di dalam juga lengkap dari banyak sentra ya, ada sentra seni, ada sentra balok, ada bermain alam ya, sentra itu terpenuhi semuanya. Terus mungkin selain taman bermain, ruang kelas, ada ruang apa lagi di sini, Bu? Di sini yang baru-baru ada pojok membaca. Jadi membaca. mulai ditanamkan anak-anak sejak kecil itu untuk membaca. Jadi ada pojok membaca, terus ada ruangan komputer juga ada. Itu terus di samping itu kita juga memiliki beberapa mainan yang baru. Ada mandi bola mini mandi bola mini ya. Wah, berarti untuk anak usia dini dengan fasilitas yang luar biasa yang diberikan TKK Santo Antonius ini, harusnya anak-anak walaupun di dalam proses pandemi ini tetap harus selalu ceria untuk selalu bermain. So pasti ya. Di samping itu guru-gurunya sabar sekali. Oh iya benar. mendampingi Pasti ya. di balik anak-anak yang luar biasa ada guru-guru yang berkompeten di dalamnya. Itu pasti ya semuanya sarjana dan sesuai dengan bidang TK. Nah, untuk proses pembelajaran ya Bu Guru, seperti kita tahu bahwa sebelum pandemi ini prosesnya semua normal, tapi setelah pandemi khususnya anak-anak di usia dini ini ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan anak SD, SMP maupun SMA. Nah, di sini bagaimana nih Bu proses pembelajarannya sebelum pandemi dan setelah pandemi? Untuk proses pembelajaran pasti berbeda dong Iya, sebelumnya. benar. Kalau dulu sebelum pandemi anak-anak leluasa mau bermain ke sana kemari dengan teman-temannya, saling bergandengan. Nah, untuk pandemi ini kan kita harus benar-benar menjaga. Jadi protokol kesehatan betul-betul kita jaga. Misalnya anak-anak sebelum masuk ya, begitu datang harus dicek suhu dulu, habis itu harus cuci tangan, harus dilihat pakai masker enggak. Nah itu yang terpenting. Kemudian jaga jarak. Kalau dulu satu kelas kan banyak nih, sekali pelajaran semua masuk. Nah untuk pandemi ini kan kita memakai shift. Jadi satu shift itu cuma 5 anak. Kita mengikuti aturan dari dinas. Jadi itu untuk kegiatannya pun dibatasi. Kalau dulu pulang sampai siang, nah sekarang cuma beberapa jam aja. Nah, itu ya. Terus ada kesulitan nggak nih Bu untuk membuka sekolah anak-anak TK dalam mengatur anak-anak yang masih dalam usia aktif-aktifnya ketemu teman ya bercerita, kemudian aktif-aktifnya ke sana kemari. Nah, ada kesusahan nggak di pandemi ini Bu untuk mengatur anak-anak usia dini khususnya? Iya pastilah itu. Iya, Namanya anak-anak kan kalau ketemu temannya pengen berpelukan Iya, gitu ya. Nah ini kita harus cerewet. Oh iya. Cerewet. Agak sedikit. Ingat
maskernya. Nah, kadang-kadang anak-anak turunkan maskernya ya, kita ingatkan terus jaga jarak. Nah itu gurunya kan harus sering mengingatkan itu, terutama kalau mereka datang ayo. Nah itu kita sering mengingatkan baik anak-anak maupun orang tua, dan tentu saja gurunya juga harus seperti itu. Berarti luar biasa nih protokol kesehatannya di PK ini ya Bu. Nah selain itu bagaimana Bu? Pasti sebelumnya ada ekstrakurikuler di sini. Nah, setelah pandemi ini apakah masih berjalan atau bagaimana untuk ekstrakurikulernya? Untuk ekstrakurikuler kami tetap mengangkat ya yang tradisional, itu angklung ada, tetapi sekarang namanya pengembangan diri. Oh, sudah tidak ekstrakurikuler Iya, lagi tapi sekarang namanya pengembangan diri. Ada angklung, ada vokal, ada mewarnai, dan ada bahasa-bahasa kayak sasak gitu ya. Mulok. Muatan lokal Muatan ya. lokal. Jadi kita ajarkan lagu-lagunya, makanannya, kemudian percakapannya sedikit-sedikit aja. Oke. Nah kemudian untuk prestasinya nih Bu, udah ekskulnya banyak, pasti prestasinya juga nggak ketinggalan nih. Iya. Nah mungkin boleh nih kita tahu prestasi-prestasi yang ada di PKK. Kalau sebelum pandemi itu banyak sekali. Terus selama pandemi itu kan jarang ada lomba-lomba ya. Cuman tetapi tetap ada. Kemarin kita juara 1 karate tingkat Kabupaten Lombok Barat. Itu sabuk hijau atau apa kalau tidak salah itu ya, sabuk hijau. Kemudian juara senam kreasi itu antara anak dan orang tua. Jadi parentingnya juara 3 kecamatan Mataram. Kecamatan Ampenan. Kecamatan Ampenan. Iya. Berarti walaupun pandemi tidak menutup kemungkinan untuk terus berprestasi Iya, Bu, luar biasa. Nah, wah kayaknya sudah mencakup semuanya nih jawaban dari Ibu, sudah mulai mengenal tentang PKK Santo Antonius. Nah Bu Guru, sekarang mungkin ada yang mau disampaikan kepada orang tua yang punya anak usia dini, mungkin yang mau mensekolahkan anaknya di PKK Santo Antonius. Baik, untuk orang tua murid yang sudah mempercayakan putra-putrinya kepada kami TK Santo Antonius, kami ucapkan terima kasih. Sedangkan yang belum, kami tunggu ya. Percayakan putra-putri kepada kami untuk kami didik. Kami jamin lingkungan main yang luas dan tempat belajar yang tenang. Bagaimana? TKK Santo Antonius Ampenan merupakan salah satu pilihan untuk menjadi sekolah pilihan kalian yang ada di rumah. Nah, semoga liputan hari ini membuat kalian yang ada di rumah, para orang tua dan para siswa untuk tertarik. Untuk itu, saya Ica melaporkan dari PKK Santo Antonius Ampenan.